Lubang ini hanyalah satu dari sekian banyak tambang di sisi sungai yang posisinya berada di bawah permukaan air. Aliran air tanah cukup deras. Para penambang harus menggunakan mesin penyedot air ini untuk melawan kenaikan permukaan air yang terjadi cukup cepat. Lubang ini adalah salah satu lubang baru dibandingkan tambang lain di sekitarnya yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Sudah menjadi tradisi bahwa secara turun-temurun warga Lebong Tandai menjadi penambang emas. Hal ini tak terlepas dari kedatangan para penjajah yang membuka galian mineral di desa mereka. Bahkan pada tahun 1900-an, wilayah ini pernah menjadi komplek pertambangan terbesar di Indonesia. Selama ratusan tahun, para pendatang dari seluruh penjuru Nusantara juga ikut serta mencari peruntungan dari hasil bumi mereka. Termasuk emas yang berada di Tugu Monumen Nasional Jakarta asalnya dari tambang di wilayah ini. Dari catatan penulis Belanda bernama Alex Breek, setiap tahunnya wilayah ini bisa menghasilkan lebih dari 1 ton emas. Pada rentang waktu tahun 1900 sampai 1940, Lebong Tandai bisa menghasilkan 125 ton emas atau setara dengan 75% emas dari seluruh Nusantara. Kalau dulu tuh paling kecil itu 200 per hari kita bisa menghasilkan gitu. 200 per Ya. hari. Sekarang Kalau sekarang itu cari 100-nya udah susah. 100.000 Di susah. 100.000, jangankan cari emas segram 2 gram. Cari upah kerja aja lah. Sekarang kita perhitungkan itu. Cari gaji 100 itu udah susah. Lubang dan terowongan yang ada di sini usianya sudah lebih tua dibandingkan usia negara kita. Tak heran jika material emas yang terkandung dari setiap karung di sini sudah tak sebanyak dahulu. Tapi, gelar sebagai wilayah penghasil emas memang tak bisa dilepas dari desa Lebong Tandai. Predikat ini seringkali membuat masyarakat luas maupun pemerintah menganggap bahwa warga desa ini sudah sejahtera seluruhnya. Jadi keren ya, teknologi yang dipakai di pertambangan di seluruh Indonesia saat ini sudah mereka pakai sejak 200 tahun yang lalu. Dan ini adalah peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih mereka gunakan. Jadi kalau misalkan untuk menggali potensi wilayahnya mereka sudah tergolong maju. Jadi satu yang pasti adalah mereka bukan masyarakat tertinggal, tapi ditinggalkan. Apa yang menjadi peninggalan bangsa Belanda banyak yang masih bisa dilihat di Lebong Tandai hingga saat ini. Termasuk bagaimana cara bangsa penjajah mengatur sirkulasi air tanah dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sejak tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda membangun bendungan atau dam di atas perbukitan di sekitar desa. Setiap 6 bulan sekali hingga saat ini, warga masih merawat bendungan ini. Bendungan menampung aliran air dari mata air di Bukit Husin, sebuah mata air yang terletak di bagian selatan desa, dan Bukit Baharu pada bagian utara desa. Dan ini yang dipakai buat listrik-listrik di bawah itu Ya. semua. Gitu. Listrik, perumahan, proyek lindung, itu semua. Kok berarti di sini nggak masuk listrik dari negara, nggak masuk? Nggak masuk. Dari dulu pakai ini aja. Pakai ini aja. Pipa-pipa sepanjang ratusan meter ini mengalirkan air dari bendungan menuju ke pemukiman warga. Aliran air yang sangat deras ini menjadi sumber energi listrik untuk seluruh penjuru desa. Pemanfaatan air sederas ini juga memberikan listrik kepada warga Lebong Tandai sebesar 15.000 watt setiap harinya. Dari generator inilah kumpulan energi listrik untuk satu desa dialirkan dari rumah satu ke rumah lainnya.